Anggota kepolisian Polres Pandeglang menangkap Ajat Supriyatna, penyewa pertama mobil milik bos rental yang tewas ditembak di res area Tol Tangerang Merak. Pelaku ditangkap di sebuah kontrakan di Kecamatan Picung, Kabupaten Pandeglang, Banten. Usai ditangkap, pelaku dibawa ke Mapores Pandeglang sebelum diserahkan ke Polresta Tangerang untuk penyelidikan lebih lanjut. Kami dari Polres Pandeglang telah mengamankan seseorang dengan inisial AS yang menjadi terduga sebagai penyewa mobil rental, di mana saat ini ada kejadian penembakan bos rental yang terjadi di KM 45 Tol Tangerang Merak. Sementara itu, Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Laut telah menangkap seorang prajurit yang diduga terlibat dalam penembakan terhadap bos rental mobil di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta. Pernyataan tersebut disampaikan Komandan Pusat Polisi Militer TNI Mayor Jenderal Yusri Nuryanto yang mengatakan pelaku sudah diamankan atau ditangkap di Puspomal. Buntut pengakuan itu, Pusat Polisi Militer TNI turun tangan untuk menyelidiki dugaan keterlibatan prajuritnya. Apa yang terjadi waktu itu? Betul bahwa di depan mata Mas Agam, ayah ditembak? Saya tidak melihat penembakannya, cuma saat sakaratul maut saya melihat. Ayah saya orang baik, Pak. Dia suka menolong orang. Dari situ saya merasa, saya menampar ke diri saya, saya lagi mimpi apa enggak? Sampai saya itu merasa kehilangan ayah saya. Saya sangat dekat sekali sama ayah saya, Pak. Dari teman ngobrol saya, teman bisnis saya. Sebagai teman masuk. Apa-apa saya berdua jalan sama bapak saya, Pak. Saya merasa kehilangan banget, Pak. Ya. Kami lihat Apa gak punya hati nurani. Orang yang menyelamatkan hartanya malah semoga bapak saya mati syahid. Cepet-cepet ini ayo udah nggak bisa dilama-lamain, langsung ke rumah sakit aja langsung, saya bilang gitu kan. Selama saya ngerangkul ayah saya bilang, ayo nggak apa-apa, kuat kan, ayo gitu sih, nggak ada minta pertolongan juga, ayah saya tuh orang kuat, nggak ada minta pertolongan. Sampai di jalan udah tiba-tiba mencoba la ilaha illallah meninggal. Di jalan udah tidak bernapas lagi. ada kalimat terakhir yang disampaikan kepada Mas Agam. Sorenya sebelum kejadian, saya lagi duduk di ruang tamu sendiri. Ayah saya dari kamar nyamperin saya. Abang katanya. Abang ayah mau haji abang katanya. Ayah mau haji. Ayah kan baru umroh, ayah mau haji tahun depan atau tahun depannya lagi. Kan kalau ikutin haji kan lama kata ayah kan 20 tahun. Tolong persiapkan ya abang ya kata ayah kayak gitu. Jadi pasti siapapun terpukul apabila mengalami hal seperti ini. Dalam hitungan jam sakit banget saya. Seorang ayah mengucapkan kalimat itu kepada anaknya, kepada putranya, ingin berangkat haji, tapi ya justru disebutkan bahwa itu adalah momen terakhir bersama dengan ayah ya. Saya berharap dihukum seberat-beratnya. Kalau bisa nyawa dibayar nyawa. Karena ayah saya sangat berharga buat saya sama keluarga saya. Kalau ada dalih disebutkan bahwa ini semua ketidaksengajaan. Kalau ada dalih, ada alibi yang mengatakan bahwa, mohon maaf ya Mas Agam, ini disebutkan Mas Agam dan teman-teman yang lain yang berupaya untuk mengambil mobilnya sendiri, dianggapnya sebagai katakanlah orang debt collector atau katakanlah seperti orang leasing dan lain sebagainya begitu. Kan bisa saja dalih itu disampaikan gitu ya. Apa yang menjadi jawaban? Ada yang mau menjawab? Kalau saya menyampaikan bahwa kami pengusaha rental mobil yang secara syah mempunyai legalitas, yaitu Asosiasi Rental Mobil Indonesia atau ARMI, bahwa kami bukan debt collector atau tukang tarik mobil.
kami pengusaha anggota ARMY adalah seluruhnya pengusaha rental mobil yang sudah berlegalitas. Jadi apa yang ingin Anda sampaikan bahwa segala upaya yang dilakukan di rest area ini sudah sesuai dengan prosedur, sudah sesuai dengan apa yang direncanakan? Mungkin untuk SOP saya yakin sudah lengkap. Cuman karena memang urgent Bang, bersifat urgent, jadi mungkin tadi contohnya seperti Pak Ilyas almarhum beserta keluarga anaknya pada saat di Polsek Citangka itu kan sudah jelas melaporkan meminta pendampingan untuk mendampingi penarikan mobil. Oke. Sedangkan tersangka jelas sudah ada senjata api yang dilaporkan. Ini terakhir ya, Mas Agam ya. Ada kata-kata yang ingin disampaikan? Saya ingin usut tuntas kasus penembakan ayah saya dan pelaku dihukum seberat-beratnya. Oke. Seperti itu. Untuk mobil Anda belum kembali? Ada sudah diamankan Berapa mobil? satu Mas? unit. Ada satu unit? Satu unit. Jadi waktu penembakan mobil saya pun dibawa lagi sama pelaku. Oke, maksudnya mobil yang kan di tadi sini, Brio. Oke. Oh, mobil Brio ketinggalan ya? Enggak ditinggal, dibawa lagi, dibawa Oke. kabur. Hmm. Terus ditinggalin lagi di pinggir tol. Oh, akhirnya mobil itu ditinggal. Iya. Oke, setelah penembakan itu mobil itu ditinggal. Ya, dibawa, ditinggal. Begitu Anda dapat informasi atau ada deteksi bahwa GPS dimatikan, wah ini nggak benar. Nggak benar, langsung kita susul. Dari Tiga unit GPS, sudah dua yang mati. putus, tinggal satu lagi. Tinggal satu. Jadi, mungkin mereka tidak sadar bahwa ada satu lagi yang masih ada. Oh, ketemu oke. yang satunya. Ada berapa GPS? Tiga GPS yang diputus? Dua. Ada dua. Mungkin Oke. satu ini tadi Nggak ketemu. mereka tidak tahu bahwa Nggak tahu di mana apa udah beres. Oke. Berarti dari situ saja sudah bisa Terus untuk pencabutan GPS itu yang saya rekam itu ada di pabrik pencabutan GPS-nya. Di pabrik PT di daerah Pandeglang ada saya rekamannya. Oh, dilakukan di sana. Iya. Entah membuangnya atau Oh, dekat dengan ya, salah satu lokasi pabrik yang ada di ada di Pandeglang. sana karena posisinya pun bukan ini di dalam pabriknya. Di dalam Bukan pabrik di itu? pinggir jalan. Karena kan GPS kan akurat. Oke. Itu di dalam pabriknya. Ya, kita akan lihat dan berharap bahwa semuanya ditindak ya. Dan sekali lagi kami belasungkawa Mas. Terima kasih. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan keikhlasan Amin. dan kemudian ke lapangan. Amin. Dan tentu ditambahkanlah keberkahan dari Yang Maha Kuasa. Amin. Dalam hal-hal yang lain yang barangkali bisa melegakan hati dengan keadaan yang seperti ini. Oke. Terima kasih sekali lagi Mas Agam ya. Sama-sama. Kami dengar ini mau tabur bunga ya Mas ya. Langsung saja kalau mau tabur bunga silakan Mas. Ini kita lihat teman-teman. Ya, kita lihat sobat ini upaya tabur bunga. Ada yang mau disampaikan barangkali? Baca doa dulu dan lain sebagainya. Silakan. Ini tentu menjadi satu hal yang sangat memukul bagi siapapun yang mendengarkan informasi ini, yang menyaksikan informasi ini. Ya, tabur bunga dilakukan sebagai bentuk ya yang mengenang lah, penghormatan terhadap almarhum yang sudah dimakamkan. Tapi lagi dan lagi ya, ini sebut saja lah upaya untuk kemudian jeritan keadilan yang berharap bahwa di tempat ini nyawa seseorang dicabut. Di tempat ini penembakan dilakukan. Tapi bagaimanapun seseorang yang ada di balik ini semua memang harus mendapatkan hukuman. Harus mendapatkan hukuman. Karena itulah prinsip kita bernegara. Karena itulah cara-cara kita hidup bermasyarakat. Kalau di kami di Bus Renka Nasional daerah Pandeglang itu udah termasuk daerah yang udah kita tandai.